Lagi siapin materi buat besok, Mistika. Materinya tentang apa, Mister? Lagi bingung, lagi pusingnya aku nggak dapat materi kan di termin itu aku lagi ngajarin tentang non fiksi. Sesuatu yang real jadi kan. Jadi aku mau mencari bahan ajar yang menggambarkan bagaimana penggunaan atau pengenalan teknologi untuk anak-anak seperti itu. Jadi aku apa ya kira-kira di zaman sekarang di Indonesia anak-anak Apa ya zaman sekarang di lagi Indonesia teknologi yang apa ya yang bermanfaat gitu teknologinya, bukan teknologi kayak TikTok gitu loh. Aduh jangan dong. Jangan dong, Kayaknya apa udah hafal banget sih kalau TikTok. Iya, Apa ya kalau di susah. zaman sekarang anak-anak tuh, coba kita lihat deh. Kita cari dulu, Mister. Nah, ini menarik nih, Mistika, ada Apa video tuh? nih. Nah, sesi pembelajaran coding dan pengenalan drone di pelajar Malaysia. Hah? Drone? Drone. Anak siswa murid diajarin drone Yang di bener sekolah. aja nih. Kok Kementerian Pendidikan Malaysia loh ini mengajarkan drone kepada anak murid? Wah, Wow, menarik nih, bisa nih kalau misalnya ini beneran, videonya beneran real, nggak bohong, nggak bukan AI, aku bisa pakai video ini. iya sih, tapi drone, Drone buat anak baru loh ini. Coba buat anak sekolah seperti apa ya? Iya benar. Oke deh, coba kita lihat dulu video Boleh. pertama ya. Hai everyone, sorry ya kita lagi pusing, aku baru share sama Mistika bahwa besok aku harus mengajar mencari sebuah fenomena gitu, penggunaan atau pengenalan pada teknologi Mistika ke anak-anak gitu. Jadi bingung banget karena Indonesia penggunaan teknologi seperti apa ya untuk anak-anak. Biasa anak-anak teknologi handphone, Bener. gadget seperti itu, Bener, Mister. TikTok, Aduh, teknologi. gitu. Jadi lagi cari-cari kebetulan ini menemukan sebuah sesi pembelajaran coding dan pengenalan drone di anak sekolah. Nah ini dia. Nah gimana nih guys, tolong jelaskan kepada kami. Coba, Kami Mister. cukup bingung kali ini karena anak-anak sekolah Pakai drone. Pakai drone. Kan biasanya di benak aku yang namanya pakai drone itu orang-orang dewasa. Nah Bener itu nggak dia, sih? betul sekali. Karena Anak-anak nggak murah tidak ya, guys, betul, ya tidak kan? diperbolehkan karena satu, dia tidak murah, kemudian dia cukup jarang juga Iya. dimiliki orang, jadi it's something fancy gitu kan. Tapi ini di sekolah di Malaysia diajarin. Jadi pertanyaan aku pasti menggunakan satu drone atau dua drone. It's fancy thing, it's for adult, right? Jadi seperti apakah? Coba kita lihat everyone videonya. Kita akan berdiskusi bersama-sama setelah video ini. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Di bajunya tuh ada Kementerian Pendidikan Malaysia. Bapak Kamal. Drone dan coding. Wah, bener anak-anak. It's not even anak-anak besar. Yes. It's anak-anak kecil. Look at that baby. Udah kenalin coding. Look at that baby. What can you do with coding and drone? Hi. I don't expect this. Oh. Nih, sekolah Islam berarti. Iya. Sekolah Islam di Malaysia bisa maju loh, Mistika. Iya. Di tempat-tempat kita yang bisa seperti ini tuh hanya vocational school, Bener-bener atau or international private school, iya. or international school, sekolah agama. Pakai coding. Don't tell me dan mereka akan menggerakkan drone pakai coding. Oh, ini ada drone di depannya nih, Mistika. Yes, kita lihat apa yang akan terjadi. Masih kecil loh, udah keren banget main codingnya. Wow. Itu ada bayi. I don't believe it. Anak kecil maksud aku. Ready for what? Oh, Kita lihat. oh, they control the drone from that laptop. Ya.
codingnya itu. Codingnya ini, programnya. Wow. Look. Flying. Oh my god. Ih, lucu. Enggak satu drone-nya, Mistika. Tiap anak dapat drone. Wow. Drone-nya jatuh pun nggak masalah ya. Namanya belajar, sampai rusak pun nggak apa-apa, asalkan itu untuk pelajaran. The best. Tiap sekolah ya? Apakah memang mereka dikirim atau Iya, memang mereka? iya. Perok mini drone. Ih, canggihnya. Sambil melihat drone-nya, Mistika. Sambil melihat drone-nya, sambil lihat laptopnya, coding. Dia program ulang mungkin itu. Jadi setiap anak tuh ada supervisornya. Wah, drone dijatuh-jatuhin pun tak apa-apa, Mistika. Asalkan untuk belajar. Ayo. Kiri. Kiri. Oh, suruh masukin di situ. Masukin di dalam lingkaran itu. Yeay. Depan. Majelis Transformasi Pendidikan. Wow. No longer using remote. No. They use the control using their laptop. Oh my god, teknologinya my udah. dear God. Oh my god, sudah high banget. Gak kepikiran aku anak-anakmu segitu udah belajar tentang coding untuk drone. Betul. Oh my. Aku tuh ya Mistika pikir aku drone itu ya. Aku sebagai videographer, aku sebagai seorang YouTuber gitu kan, kita selalu drone itu setahu aku tuh ya hanya untuk itu, hanya untuk foto-foto ataupun memetakan wilayah dari atas pun. Ternyata drone juga dikenalkan dijadikan alat pembelajaran untuk anak-anak pelajar di Malaysia. Tujuannya apa ya Mistika ya? Kayak misalnya kita kan juga pernah reaksikan ya video tentang drone. Bayangin dong, petani aja di Malaysia pakai drone. Betul. Sekarang udah mulai ke anak-anak, makanya dipelajarilah tentang coding dan drone. Karena memang untuk menyiapkan di masa depannya. Oh, Wih. jadi bukan orang tua ataupun orang dewasa lagi ya menggunakan drone atau operate drone ataupun yang harus benar-benar familiar sama drone, tapi anak-anak juga. Banget, Oh, Mister. makanya mungkin Mistika ya dengan harapan bahwasanya anak-anak ini bisa mengoperasikan drone dan familiar sama drone sehingga bisa menciptakan sebuah creativity mungkin ya suatu saat di masa depan, siapa tahu kita bisa bikin transportasi pakai drone. Yes, wih. Ya kan? Mengirim surat cinta pakai drone. Nggak lagi pakai burung merpati ya tuh kan? Nggak lagi pakai kurir-kurir gitu. Zaman kita kan main pesawat-pesawatan tuh pakai remote ya, dan Yes. itu jaraknya nggak bisa jauh. Ya Allah, anak zaman sekarang pakai drone, Pakai Mister, yang drone mungkin udah bisa loh. jauh banget aksesnya. Wow. Oh, keren banget. Dan ini di bawah Kementerian Pendidikan daripada Malaysia. Aku penasaran nih, ini memang Terbaik. anak-anak ini ikut kursus atau Ya, memang kursus, hanya Kak. sekolah-sekolah tertentu yang dipilih dan akhirnya bisa mengikuti pelatihan ini. Kayak tadi Mister bilang, sekolah agama. Sekolah agama loh. pun, Yang di betul. benak aku kan sekolah agama itu ya udah kita belajar ayat-ayat lah, hadis-hadis Bener. lah. Fokus ke Bener. agamaan aja. Tapi ternyata harus melek teknologi Betul, juga harus kan. paham teknologi juga ternyata untuk bahkan sekolah agama di Malaysia, Mistika. Dan the thing is, Kementerian Pendidikan yang ada di Malaysia itu mau mengeluarkan duit, Mistika. Nah, itu dia. Mau mengeluarkan biaya bukan satu drone untuk semua anak yang ada di pertemuan ini, tapi satu anak satu drone. Tidak hanya sampai di situ, satu anak pun diberikan satu orang supervisor seperti itu. Jadi apapun yang kamu lakukan salah atau benar tuh bisa langsung dikoreksi. Benar sekali. Kalau Seperti memang itu yang dibutuhkan ya, Mister, Betul. untuk pelatihan. Jadi kalau misalnya ada supervisornya, jadi kayak misal personalized
teaching. Betul. Personalized learning. Karena memang mungkin ya, kalau based on my very personal perception, seperti aku bilang tadi, kita selalu mengimajinasikan sesuatu untuk masa depan. Dan itu insya Allah akan selalu terjadi, Mistika. Hasil teknologi saat ini ada hasil imajinasi daripada orang-orang masa lalu. Yes. Seperti itu. Nah, siapa tahu mereka saat ini mengimajinasikan kita bisa transportasi pakai drone nanti. Ya kan? Bisa. Kenapa? Karena memang jalur darat sudah sangat padat. Ya kan? Siapa tahu anak-anak ini to cut the time, efisiensi waktu, efisiensi tenaga, maka boleh drop everything pakai drone. Boleh mengantar apa-apapun pakai drone. Boleh perang pun pakai drone. Nah, zaman sekarang itu loh. Zaman sekarang. Drone itu juga termasuk salah satu senjata. Oh my god. Dan anak-anak Malaysia sudah dikenalkan. I do believe bukan untuk berperang. Bukan. Tapi untuk memang menemukan inovasi baru, get used to the technology, the current technology seperti itu. Ini mereka udah belajar drone. Betul. Oh, ini dia nih. Ini dia nih seperti ini, lebih detailnya. Bayangkan itu semua pakai hijab, Mistika, berarti sekolah agama berarti ya itu. Tuh, diarahkan, Mistika. Tuh, masuk ke dalam situ, masuk ke dalam situ, Mistika. Aku seumur hidup, Mistika, belum pernah pegang drone. Jangan sedih, Mister, aku pun belum ya. Atau mungkin ada anak-anak dari viewers kita yang sudah ada mengikuti pelatihan untuk menggunakan drone atau coding seperti ini ya kan. Look at that. Dan itu banyak daripada anak-anak pelajar Malaysia ini yang join seperti itu. Dan sepertinya mereka memang sudah punya sistemnya, sudah punya alatnya, sudah benar-benar ada gitu loh, Mistika. Yes. Kurikulum pembelajaran untuk tentang drone ini. Gitu. Udah masuk kurikulum, wow, luar biasa. Ya kan, karena semua kan sudah tersedia banget gitu, Mistika. Wow. Jadi iri deh. Ini banget ya, inilah ya Mister, kalau misalnya memang pendidikan menjadi bagian yang paling utama dari pemerintahan ya kan. Jadi memajukan masyarakat melalui pendidikan. Jadi yang namanya teknologi benar-benar harus dikenalkan dari sejak dini. Tapi tidak disalahgunakan teknologinya, betul. Benar-benar digunakan untuk kesejahteraan, benar-benar digunakan untuk masa depan mereka, betul. Loh. Yang highlight di sini duitnya itu loh. Mereka mau mengeluarkan duit. Kan kalau misalnya seperti ini, kalau di Indonesia, Mistika, ya pasti duitnya dari anak-anak nih. Oke, kalau misalnya kamu mau mengikuti sebuah pelatihan drone, duitnya anak-anak, oke, kamu tarik duit dari anak berapa? Iya kan? Karena kan untuk mendapatkan drone, untuk membelikan drone ini tidak harga yang murah, Mistika. Jadi sebagai pihak pengelola acara pun harus memerlukan duit untuk mendapatkan atau menghadirkan drone-drone tersebut. Jadi menarik duit daripada peserta seperti itu. Tapi ini pemerintah Malaysia mau mengeluarkan duit yang tidak sedikit, I do believe, karena banyak sekali drone-nya, banyak supervisor yang harus digaji juga seperti. Jadi terbaik Malaysia. Kapan nih Indonesia bisa seperti ini, Mistika? Bisa suatu saat nanti, tapi aku juga belum pernah lihat sih pelatihan dari pemerintah tuh pada anak-anak itu. Drone masa itu ya belum ada ya? Belum ada sih. Jadi kan anak-anak kan selalu belajar ya di rumah atau maksudnya di sekolah dengan gurunya. Kalau kalau misalnya anak-anak dari setiap sekolah dipanggil untuk diadakan pelatihan khusus untuk mereka sendiri tuh kayaknya belum ada untuk saat ini. Oke. Untuk hal remeh-temeh pun jarang ya, apalagi untuk masalah drone yang memang cukup pricey, yang cukup fancy seperti ini. Kalau jatuh pun kita deg-degan. Ini jatuh pun oke, naik lagi, coba. It's amazing gitu loh, Allah, luar biasa banget. Wow guys, mungkin pernah kalian juga mendapatkan pelatihan ini, atau kalian mungkin juga dulu, sekarang, atau anak kalian atau cucu kalian juga, someone that you know, pernah melakukan ataupun mendapatkan aktivitas pengenalan drone seperti ini. Boleh informasi di kolom komentar, coba kita diskusi. Karena buat kita di sini di Indonesia, untuk pengenalan daripada teknologi itu jarang sekali mendapatkan keterlibatan daripada pihak sekolah. Setiap individu atau setiap murid harus mau bersusah-susah di sini, harus mau berkorban sendiri untuk mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi seperti itu, karena memang something that we cannot afford. Contohnya ketika saya dulu waktu muda, Mistika, waktu sekolah, saya pertama kali main internet, main laptop itu nggak dari sekolah. Iya. Kamu dari sekolah apa enggak? Atau pelatihan? No. Kursus? Enggak lah, Aku sendiri. kursus loh. Kursus untuk internet.
beda zaman kita, guys. Enggak, bukan gitu. Kamu di kota, aku di desa. Aku untuk main bisa typing komputer, bisa tahu internet tuh aku harus kursus. Aku harus datang ke sebuah lembaga dulu, and I need to pay that to get that skill. I need to pay myself. My family need to pay. Oh my God. Untuk bisa type in the computer gitu, bikin ganti font, ganti font. ukuran Iya, gitu. Pakai gitu kan Microsoft Word gitu dulu kan. ya. Kemudian main internet juga seperti itu, aku harus ke rental. Iya benar. Kamu gimana di kota? Kota. Di zaman Anak aku, bandar. di zaman aku waktu aku masih sekolah ya, waktu aku masih kinyis, Masih imut-imut. Sekarang itu udah megang komputer karena memang sekolahnya di kota. Nah itulah ya, memang bangunan kita kan belum merata ya, Mister ya. Allah, aku anak desa jadi. Iya, udah pakai Tidak komputer, ada di tapi sekolah memang aku. terbatas gitu ya kan. Tetapi Oke, tetapinya apa nih, harus ada syarat dan iya, ketentuan. syarat dan ketentuannya. Dari 20 komputer, 10-nya udah rusak. Satu komputer berdua. Oke. Kenapa itu sekolah membeli komputer rusak? Atau memang sekolah membeli komputer yang I don't know. baik kondisinya atau seperti apa? I don't know kenapa bisa rusak, itu aku nggak tahu. Pokoknya dari 20 istilahnya 10 rusak. Ya Allah, itu setengahnya loh. Iya, setengah. Jadi kan nggak memang efisien nggak jadinya efisien. pembelajaran. Yes, jadi kan satu anak berdua kan duduknya. Nah, Jadi satu sekolah itu hanya 10 ya? ya Punya bisa. komputer itu Iya, aja. seperti itu. Jadi satu Bergantian. kelas ya bisa ya bergantian. Dan juga mungkin pada zaman itu ketika orang-orang udah Microsoft Word ya kan, aku tuh masih pakai zamannya, coba ada yang inget nggak? DOS. It's a Jurassic time. I don't even know that. You don't know? I know. DOS. I know. still remember. Ya karena mungkin kamu lebih awal jadi kamu dapatnya DOS. Aku mungkin karena sudah aku tahunya komputer itu Microsoft Word dan aku Microsoft belajar Word udah saat aku terbaru. kuliah. Oh, aku pas belajar zaman saat aku kuliah SMP, mesti main secondary internet, school. Iya, ada. typing komputer Iya. itu saat aku kuliah. Yes. Oh, I see. Anak-anak ini Udah langsung, Meng. Udah coding belum disunat mungkin. Coding. Dan Coding itulah dan main ya. ini. Allah Perbedaan Akbar, zaman perbedaan Mister zaman ya ini. kan. Makanya memang bagaimana pemerintah itu memberikan fasilitas Itulah dia. kepada- Fokus pada fokusnya pemerintah. fokus pendidikan, memberikan Betul. fasilitas yang bisa mempersiapkan anak-anak untuk menuju masa depannya lebih baik. Ya kan, menyiapkan mereka. Iya, benar-benar fokus untuk apa, memperbaiki masa depan anak, memperbaiki generasi muda. Benar. Jadi kalau aku yang tadi aku bilang, mungkin di zaman aku pada saat secondary school, ketika aku sebenarnya udah bisa Microsoft Word. Secondary school kamu bisa Microsoft Word. Sebenarnya udah bisa. Aku pas udah bisa. kuliah, aku Karena baru belajar ketik-ketik tuh aku pas kuliah aku udah ada zaman secondary school, aku udah ada komputer. Nasib kita berbeda sangat. Tapi kenapa di sekolahku yang istilah sekolah kebangsaan, sekolah negeri, mereka menyiapkan komputer tapi sistemnya DOS. Oh iya. Berarti lebih high ya. Karena jadi kan Lebih tidak high. mempersiapkan kan. Iya, itu bukan mempermudah ya, makanya mempersusah jadinya ya. Karena programnya lama gitu ya. Iya tuh. Sedih deh. Jangan. Aku ngomongin DOS jadi ketahuan deh usianya. Iya. Aku ngomongin aku belajar Microsoft Word pas kuliah, ketahuan usia aku. Ya Allah, ya begitulah guys ya. Tapi alhamdulillah setidaknya semoga juga bisa menjadikan sebuah referensi untuk pemerintah kita, dan juga insya Allah besok di pertemuan di sekolah di anak-anak aku akan tunjukkan ini ke anak-anak aku. Yes, harus. Aku Jadi biar ingin mereka mendengar, termotivasi. benar, aku ya. ingin mendengar komentar mereka, reaksi mereka seperti apa melihat adik-adiknya di Malaysia sudah diperkenalkan dengan drone dan Yeah. coding di usia seperti ini. Wow, menarik banget everyone. Thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all from us. Hope that you find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up, and if you like this channel, don't forget to subscribe. Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi ya. Pendidikannya harus maju. Bye everyone. Bye. Assalamualaikum.